Ya, menggemparkan. Raja Qatar minta maaf timnas Qatar U23 terlibat skandal curang melawan Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, Piala Asia U23 2024 pantas dibantu wasit. Qatar dituntut menang atas Indonesia demi ini. Dan di informasi bola yang terakhir, Australia antisipasi kebangkitan timnas Indonesia U23. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, kejadian mengejutkan terjadi dalam kompetisi Piala Asia U23 ketika Raja Qatar Tamim bin Hamad Al Thani secara terbuka mengungkapkan rasa malunya terhadap kemenangan kontroversial yang diraih oleh tim nasional Qatar U23 melawan timnas Indonesia. Pernyataan kontroversial Raja Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ini menimbulkan kehebohan di dunia sepak bola internasional, seperti yang dikutip dari laman YouTube Bol Balan pada 17 April 2024. Saya memang tidak menonton pertandingan itu secara langsung. Tapi saya malu banyak media-media ternama yang memberitakan tim kami menang secara tidak fair atas Indonesia. Kata Raja Tamim menggambarkan betapa kecewanya beliau terhadap insiden tersebut. Pernyataan dari pemimpin tertinggi Qatar ini menjadi sorotan tajam karena mengungkapkan ketidakpuasan atas praktik yang tidak fair dalam pertandingan. Perlu kalian ingat, kejujuran dan sikap fair play harus dijunjung tinggi. Dan saya benar-benar malu membaca berita miring ini, ujarnya lagi dengan tegas. Ya, insiden ini menjadi semakin menggemparkan ketika media Arab ternama Al Sharq juga menyoroti kemenangan yang disebut haram dari Qatar U23 atas Indonesia. Salah satu fokus utama adalah perilaku wasit yang bernama Nasrullah Kabirov yang dikatakan dengan mudah memberikan kartu merah kepada pemain Indonesia, tetapi enggan memberikan hukuman kepada pemain Qatar. Al Sharq bahkan menuduh bahwa wasit asal Tajikistan tersebut mungkin sudah menerima suap dari tuan rumah. Meskipun begitu, AFC dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa Qatar U23 pantas mendapatkan kemenangan atas timnas Indonesia U23. Mereka menilai bahwa performa Qatar U23 dalam pertandingan tersebut patut diakui. Meskipun timnas Indonesia kalah dalam pertandingan tersebut, pelatih Sinteyong tetap menunjukkan sikap positifnya. Ia menekankan pentingnya bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya, serta memuji semangat dan perjuangan skuad Garuda meskipun hanya tersisa 9 pemain di lapangan nanti. Ya, saya akan mengatakan kepada para pemain saya bahwa hari ini mereka tampil sangat-sangat baik di lapangan dan kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri. Mereka melakukan apa yang mereka bisa dan kami memerlukan pemulihan yang baik untuk pulih kembali, ujarnya. Ya, meskipun insiden ini mengguncang dunia sepak bola, pernyataan dari Raja Qatar memberikan harapan bahwa integritas dan fair play tetap menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam olahraga. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, laga kontroversi Qatar melawan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 tengah menjadi sorotan dan fakta di balik itu ternyata ada tuntutan besar untuk tuan rumah. Selaku tuan rumah Piala Asia U23 2024, Qatar membuka turnamen dengan manis usai mengalahkan timnas Indonesia U23. Meski begitu, kemenangan Qatar diwarnai banyak kontroversi terkait keputusan wasit asal Tajikistan yang bernama Nasrullah Kabirov yang cenderung merugikan timnas U23 Indonesia. Mulai dari pemberian hadiah penalti, kartu merah untuk Ivar Jenner, dan pelanggaran-pelanggaran pemain Qatar yang terkesan dibiarkan oleh Nasrullah Kabirov. Dan buntut dari kontroversi tersebut, PSSI telah mengajukan surat protes yang dikirim langsung usai pertandingan kepada AFC. Di balik itu ternyata Qatar memang sedang dalam tuntutan sebagai tuan rumah turnamen bergengsi kontinental di Asia ini. Setelah di tahun 2022 lalu menjadi tuan rumah Piala Dunia, Piala Asia U23 2024 menjadi ajang bergengsi kedua yang digelar oleh Qatar. Dilansir dari superbowl.id dari raya.com, Jassim Abdul Aziz Al Jassem selaku CEO panitia penyelenggara Piala Asia U23 2024 menekankan pentingnya menjadi tuan rumah dalam turnamen ini. Jassim Abdullah Al Jassem menyebut bahwa Qatar sudah keluar banyak untuk pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas olahraga modern sesuai dengan kebutuhan turnamen. Sementara di Piala Dunia 2022 lalu, Qatar berakhir menyedihkan dengan menelan 3 kekalahan di babak penyisihan grup tanpa mengoleksi 1 poin pun. Karena itulah di Piala Asia ini, Qatar dituntut menorehkan prestasi lain seiring kesuksesan tim senior di Piala Asia 2023 lalu. Ya, meski terkesan berbalut kontroversi yang sangat kental,
Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 usai mengalahkan Yordania di partai final dengan skor 3-0. Laga final tersebut terkesan sudah diatur agar bisa dimenangi oleh Qatar dengan 3 voucher penalti yang diberikan oleh wasit Manning asal Cina untuk tuan rumah. Kini, skema yang sama dirasa muncul kembali di Piala Asia U23 2024 dan sudah terlihat sejak di laga pembuka turnamen. Negara Qatar sedang mempersiapkan prestasi lainnya dengan menjadi tuan rumah acara olahraga bergengsi di tingkat benua. Piala AFC U23 Qatar 2024 punya arti penting karena merupakan landasan bagi bintang-bintang masa depan di dunia sepak bola. Dan untuk bisa menegaskan kembali posisi Qatar sebagai ibu kota olahraga terkemuka di kawasan dan dunia, kata Jassim Abdul Aziz Al Jassem. Ya, para pemain Qatar pun menyambut penuh sukacita kemenangan atas Indonesia di matchday pertama fase grup Piala Asia U23 2024. Muhammad Khalid yang masuk di babak kedua menyebut keberhasilan mengalahkan Indonesia menjadi motivasi para pemain Qatar di ajang ini. Qatar mencapai yang dibutuhkan dengan memetik kemenangan di laga pertama. Hasil ini menjadi motivasi kami menyelesaikan turnamen dengan sukses. Ya, hal ini menunjukkan bahwa para pemain tahu betul betapa penting dan sulitnya memainkan pertandingan melawan Indonesia di laga pembuka, kata Muhammad Khalid. Ya, di laga selanjutnya Qatar akan melawan Yordania, sementara Indonesia menantang Australia. Kedua pertandingan akan digelar pada Kamis 18 April nanti. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, laga pekan kedua babak penyisihan grup Piala Asia U23 akan bergulir mulai Kamis 18 April 2024. Australia U23 pun akan menghadapi timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Kamis 18 April. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh untuk mengamankan posisi lolos dari fase grup. Australia U23 hanya mampu menahan Yordania di laga perdana dengan hasil imbang tanpa gol. Sementara itu timnas Indonesia U23 justru mengalami hasil minor setelah kalah dari tuan rumah Qatar dengan skor akhir 0-2. Ya, pelatih Australia U23 Tony Fitmar mengantisipasi kebangkitan timnas Indonesia U23. Dia mengakui tak bisa menganggap remeh skuad Garuda Muda, apalagi dengan 10 pemain senior yang pernah bermain di Piala Asia pada Januari 2024 lalu. Kami memang sangat menantikan melawan timnas Indonesia U23, yang mana laga ini akan berjalan sangat menarik, kata Fitmar dalam laman Soccerers. Fitmar juga menyoroti bagaimana tim asuhan Sinteyong bermain impresif di Piala Asia pada Januari lalu. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Australia pun menjadi lawan mereka di babak 16 besar meski akhirnya harus kalah telak dengan skor 0-4. Namun Fitmar enggan melihat hasil minor tersebut mengingat ini menjadi giliran timnya yang mendapatkan tantangan dengan melawan timnas Indonesia U23 rasa senior. Ya, jadi disinilah kita sekarang. Kami akan menghadapi tantangan baru dengan lawan yang bagus, tipe permainan yang berbeda, dan membuat pemain kami memiliki pengalaman yang lebih baik, kata Fitmar.